Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Yang melanjutkan chapter yang selanjutnya yaitu chapter 16, yaitu kita akan membahas tentang network security fundamental. Ini bagaimana kita nanti membahas, ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu tentang security threats and vulnerabilities, yaitu serangan dan kerawanan atau kerentanan atau kelemahan keamanan, kemudian serangan terhadap jaringan atau network attack, kemudian network attack mitigation, itu bagaimana cara mengidentifikasi dan cara mitigasi, ya, istilahnya meminimalkan, ya, teknik meminimalkan serangan. Kemudian juga menggunakan device security. Nah, di chapter 16 ini kemarin untuk prakteknya itu sudah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan SSH, ya. Kemarin di PKA 16 kemarin. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang serangan dan kerawanan atau kelemahan keamanan yang ada di jaringan. Ya. Baik jaringan kabel maupun tanpa kabel itu pada dasarnya banyak sekali kerawanan atau kerentanan atau serangan-serangan yang bisa terjadi, ya. Biasanya kerawanan atau serangan ini berasal dari luar jaringan. Akan tetapi serangan-serangan yang terjadi tersebut juga dipicu oleh kebiasaan atau perilaku ataupun kondisi yang ada di jaringan tersebut. Ya, biasanya ya serangan-serangan itu terjadi karena adanya vulnerabilities atau kerentanan. Ya. Jadi jaringan itu diserang karena ada kerentanan atau kerawanan di situ. Nah, ada beberapa contoh dari tipe-tipe atau serangan-serangan yang terjadi. Yang pertama adalah information theft atau pencurian informasi. Nah, biasanya pencurian informasi ini masuk ke dalam sistem, ya, tujuannya adalah untuk mencuri informasi terkait data ataupun informasi-informasi terkait sumber daya yang ada di organisasi tersebut. Biasanya ya data-data, ya, data-data riset, data-data pengembangan jaringan atau organisasi yang sifatnya itu rahasia. Ya. Kemudian ada data loss and manipulation. Jadi serangan ini terjadi tujuannya untuk mengubah data, memanipulasi data, atau menghilangkan data. Ya. Contohnya adalah mengirimkan virus yang untuk memformat komputer, menyerang hardware, dan sebagainya. Ya. Tujuannya agar datanya hilang ataupun datanya itu bisa dimanipulasi. Manipulasi itu ya bisa ditambah, di-delete, diedit, ya. Nah, itu terhadap data. Kemudian ada identity theft, ya, pencurian identitas. Ya. Tujuannya adalah untuk mencari atau mencuri identitas dari personal yang berada di suatu organisasi tersebut. Ya. Seseorang, ya, pencurian terhadap identitas seorang. Ya, tujuannya biasanya digunakan untuk kredit card dan sebagainya. Ya, contohnya kalau saat ini mencuri identitas orang untuk pinjol. Ya. Jangan salah, ya, ketika kita mengekspos identitas kita ke media, ya, ke media, ke sosial media tentunya, ya itu bisa bisa digunakan untuk
kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, maka dari itu sebaiknya Anda kalau di media sosial itu hal-hal yang sifatnya privasi itu Anda sembunyikan. Ya, contohnya apa? Nomor telepon, tanggal lahir, alamat itu kalau di media sosial bisa Anda sembunyikan, ya, atau dibuat privat, hanya Anda atau orang-orang tertentu yang bisa melihat. Karena ini sangat rawan, bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Contohnya misalkan mungkin ada yang pernah mengalami tiba-tiba di di WA dimaki-maki oleh debt collector, ya, yang katanya teman Anda minjem belum dibalikin atau minjem belum diangsur dan sebagainya. Nah, itu eh, bagian dari pencurian identitas. Ya. Apalagi ada yang upload KTP, ya itu mudah sekali digunakan. Ya. Pinjol itu kan verifikasinya baik KTP maupun wajah, ya, di mana Anda dibuat selfie. Kalau Anda profesional, Anda edit mukanya disamakan dengan yang di KTP, udah selesai. Anda pinjol, yang kena orang yang ada di dalam KTP tersebut. Nomor HP bisa menggunakan nomor HP orang lain, kan? Nah, itu yang jadi masalah saat ini. Kemudian disruption of service. Ya, disruption of service ini kegagalan service, ya, atau istilahnya kemunduran layanan. Ya. Contohnya adalah DOS yang menyerang server, di mana servernya itu nanti menjadi down, jaringannya menjadi down. Ya, itu adalah contoh disruption of service. Kemudian tipe kerawanan atau kelemahan, ya, vulnerabilities. Ya. Kelemahan, ini kelemahan, ya. Ya, ada beberapa tipe kelemahan. Yang pertama adalah kelemahan teknologi. Ya. Ya, kelemahan yang terjadi karena teknologinya itu, ya, karena teknologi bawaan, ya, bawaan teknologi. Contoh kelemahan dari protokol TCP/IP, contoh HTTP. Ya. Protokol HTTP itu kan pada dasarnya adalah tidak aman, ya, karena banyak terjadi kasus-kasus yang menyerang, ya, website, ya, device, kemudian redirect, port forwarding, kemudian bouncing dan sebagainya. Websitenya dihack dan sebagainya. Ini kan bentuk dari kelemahan dari protokol, ya, memang adanya seperti itu, ya. Nah, dengan mengetahui kelemahan-kelemahan dari protokol tersebut, maka kita bisa mengimprovisasi, ya, diimprove. Bagaimana caranya agar kita menggunakan protokol tersebut tetapi juga aman. Nah, makanya ada beberapa teknologi di mana ketika kita menggunakan protokol-protokol yang masih rawan, itu bisa mengamankannya. Contoh misalkan penggunaan HTTPS, ya, yang lebih secure, ya. Kemudian ada FTP, ya, protokol FTP itu juga, ya, bisa digunakan, bisa kelemahan juga, ya. Apalagi ICMP, ya. ICMP itu kalau digunakan, ya, itu bisa menjadi bumerang, bisa mengakibatkan DOS, ya. ICMP itu kan fungsinya digunakan untuk mengirimkan paket ke tujuan, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tujuannya itu eksis atau tidak, ada atau tidak. Ya. Contohnya menggunakan ping. Ya. Ping itu kan hanya kalau di ping, replay itu, oh berarti di sana hidup. Ya. Tapi kalau pingnya menggunakan paket yang besar, nah itu bisa menjadikan DOS. Ya.
Kemudian ada SNMP, ada SMTP yang memang masing-masing mempunyai kelemahan. Yang memang kelemahan itu ya karena teknologinya, ya karena teknologinya seperti itu. Kemudian kelemahan dari sistem operasi, Windows, Linux, Mac dan sebagainya itu semuanya ada kelemahannya, ya kelemahannya yang terkait dengan keamanan. Maka dari itu ada yang namanya update. Ya, ada Windows update-nya, ada Linux update, ada Mac OS update-nya. Yang tujuannya adalah digunakan untuk menambal ya kelemahan-kelemahan yang ada di sistem operasi tersebut. Kemudian ada kelemahan dari perangkat-perangkat jaringan, ya contohnya router, kemudian firewall, switch, ya itu memang dari bawaan pabrik, ya settingan bawaan pabrik, ya. Kemudian kelemahan dari konfigurasi, ya configuration vulnerabilities, ya. Ya kalau kelemahan konfigurasi ini ya ada hubungannya dengan human error. Ya. Contohnya apa? Unsecure user account yang tidak aman. Contohnya apa? Guys, ya user guys itu kalau diaktifkan itu tidak aman itu. Ya. Karena kalau kita menggunakan user guys, ya itu tidak ada passwordnya di defaultnya. Ya. User guys itu ya. Ya. User account yang tidak di-encrypt jalurnya, nah itu adalah konfigurasi. Kemudian sistem account yang menggunakan password guys. Account dari sistem yang menggunakan password guys. Istilahnya ya passwordnya yang mudah. Ya. Passwordnya yang mudah. 1234, 5678, ya. Admin, nah itu kan password yang mudah ditebak, password yang sifatnya umum. Ya. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah misconfigured internet service, ya. Internet service, ya, service internet yang miskonfigurasi, konfigurasinya salah. Ya. Contoh, ya menghidupkan JavaScript itu akan mempermudah aktor ya, penyerang untuk melakukan penyerangan menggunakan JavaScript. Ya. Konfigurasi yang salah di FTP, FTP-nya sifatnya di open, ya. Seperti itu. Ya. Kemudian unsecure default setting within product. Jadi settingan default bawaan pabrik. Ya. Oleh karena itu settingan default bawaan pabrik itu memang tujuannya adalah dipermudah ya, istilahnya dibuat basic karena biar mudah untuk konfigurasi awal. Ya. Tapi selanjutnya itu harus dikonfigurasi ulang agar aman. Nah ini kelemahan-kelemahan dari manusia adalah ketika sudah itu lupa untuk mengganti konfigurasi awalnya, default konfigurasinya lupa diganti. Contohnya passwordnya admin, ya. Kemudian harusnya portnya ini ditutup, ya masih dibiarkan terbuka. Nah seperti itu. Atau misalkan ini harusnya nggak boleh ada FTP, ini FTP-nya dibuka, telnetnya dibuka. Nah ini adalah default setting. Ya memang settingan awalnya seperti itu. Nah tugas kita adalah menonaktifkan service-service yang tidak digunakan atau yang nanti rawan terhadap serangan. Kemarin kan ada di PKA 16 berapa itu ya, itu kan ada bagaimana menonaktifkan port-port yang tidak digunakan, ya, menonaktifkan
protokol-protokol yang tidak digunakan. Nah itu. Kemudian kelemahan atau kerawanan yang lain itu adalah misconfigured network equipment. Jadi perangkat-perangkat jaringan yang salah konfigurasi. Contohnya salah konfigurasi access list, salah konfigurasi protokol routingnya, ya, SNMP-nya dan sebagainya yang mengakibatkan permasalahan terhadap keamanan. Ya. Jadi kalau ini configuration vulnerabilities ini ya memang murni karena human error. Ya, human error. Kemudian ada policy vulnerability. Ya. Ini adalah kerawanan atau kerentanan atau kelemahan kebijakan. Ya, kebijakan. Kemudian ada beberapa ya di situ ya, ada lack of written security policy. Jadi kebijakan keamanan itu tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Ya. Contohnya kebijakan bahwa bagian A tidak boleh mengakses bagian B apapun. Ya. Tetapi ada misalkan ada pimpinan bagian A mau masuk ke jaringan bagian B, itu diperbolehkan lah. Ini sesuatu yang kebijakan yang keliru, ya. Tidak sesuai. Jadi inkonsisten, ya, kebijakan yang tidak konsisten. Kemudian ada politik, ya jelas kalau politik ini membuat kebijakan terhadap policy, security policy itu menjadi tidak karu-karuan. Ya. Kemudian lack of authentication continuity, ya. Ya ini adalah password yang dipilih, ya itu mudah di crack, ya atau menggunakan password yang masih default, ya dapat diakses oleh orang-orang yang di luar jaringan. Nah itu yang berbahaya. Kemudian kan logical access control not applied. Logical access control di sini kita membatasi akses yang secara logik. Contohnya penggunaan pembuatan VLAN, VPN, ya dan sebagainya. Intinya yang secara logik, ya. Access list, firewall, ya. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah software and hardware installation and change do not follow policy. Jadi instalasi dan penggantian hardware software itu tidak sesuai dengan policy. Ya. Bisa jadi memasang software, ya softwarenya itu ternyata software bajakan dan sebagainya. Atau memasang hardware, ya jaringan, menambahkan satu router misalkan, di mana di situ akan merubah struktur topologi yang mengakibatkan lubang security. Nah itu. Kemudian disaster recovery plan is not existence. Jadi recovery terhadap bencana alam itu tidak ada. Nah, kalau terjadi bencana alam itu kan semuanya serba panik, ya, serba ya pokoknya karena bencana itu kan semuanya serba panik. Ya. Nah, ketika tidak ada recovery plan, ya, rencana recovery dari bencana alam, maka ya akan bingung nih bagaimana ini. Ya. Sistemnya rusak, misalkan jaringannya ternyata firewall-nya rusak, nah ini bisa mengakibatkan serangan dari luar. Maka ini penting ya, disaster recovery plan itu penting.
Nah, kemudian terkait keamanan terhadap fisik. Ya. Jadi keamanan terhadap fisik, hal-hal yang perlu diketahui keamanan terhadap fisik itu yang pertama adalah serangan-serangan yang terhadap fisik ya, terhadap keamanan fisik itu adalah serangan terhadap hardware. Ya. Ini ya kerusakan secara fisik ya, kerusakan secara fisik, server, router, switch, cabling plan dan sebagainya yang terjadi secara fisik. Ya. Servernya kebakar, routernya kebakar, switchnya kebakar, kablingnya putus, ya. Itu adalah serangan terhadap hardware. Kemudian serangan terhadap environmental, ya, serangan terhadap lingkungan. Contohnya temperatur ya, temperatur ekstrim, ya, terlalu panas, terlalu dingin, kemudian terlalu lembab, terlalu kering, itu adalah lingkungan. Ya. Kemudian adalah serangan terhadap listrik, ya, electrical threat. Contohnya voltasenya naik turun, ya. Kemudian apa namanya power loss-nya, ya, mati listrik dan sebagainya, ya. Voltase naik turun ini kan bisa menyebabkan kerusakan perangkat. Ya. Kemudian ada threat maintenance, serangan terhadap pemeliharaan, ya. Contohnya apa namanya tidak ada label, ya. Kemudian kablingnya ya, proses mengkabelannya semerawut, ya. Kemudian apa spare partnya tidak ada, ya. Komponen-komponennya itu apa namanya tidak aman, ya. Nah itu maintenance. Nah ini contohnya keamanan terhadap fisik, ya, untuk mengurangi kerusakan. Ini contoh-contoh sederhana ya, contoh sederhana. Ya. Ini data center ya, data center kan harusnya seperti ini, idealnya. Ya. Tapi kan di Indonesia itu kan ya server ya di situ, workstation di situ, router di situ dalam satu apa namanya dalam satu ruangan ya. Ya kan harusnya ada seperti ini. Ini terhadap keamanan fisik terhadap sumber daya yang dilindungi, server-server yang dilindungi. Ini AC untuk tadi ya, terhadap environment tadi. UPS buy ini digunakan untuk mengatasi serangan terhadap apa namanya electrical ya, threat tadi ya, sumber daya yang hilang, listriknya mati dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau ada pintu yang terkunci, ada helpdesk di sini adalah untuk keamanan fisik hardware-nya, ya, biar tidak diakses orang secara langsung. Oke. Kemudian serangan terhadap network, serangan terhadap jaringan ya. Ini yang pertama ada malware. Malware itu adalah software-software yang sifatnya berbahaya, malicious software. Ya, di mana di situ ada kode-kode software yang tujuannya digunakan untuk merusak, ya, kemudian untuk apa namanya mematikan, mencuri, ya, terhadap data host network. Ya. Contoh-contoh dari tipe malware ini ada 3, yaitu virus, worm, dan trojan. Ya. Nah, virus ini adalah program yang digunakan untuk menyerang sistem yang tujuannya merusak. Ya. Akan tetapi virus ini sifatnya pasif, ya. Virus ini pasif. Jadi virus ini bisa menyebar ketika ada interaksi. Ya, kalau tidak ada interaksi ya enggak akan kemana-mana. Ya. Jadi akan menyebar, mengcopy, istilahnya dia akan bangun ya, beraksi ya, akan beraksi ketika ada interaksi dari user. Kalau enggak ya enggak, diam aja. Itu virus. Ya.
Kemudian worm ini sama seperti virus, cuman dia bisa mengaktifkan dirinya sendiri. Bisa berkembang, bisa menyebar dirinya sendiri tanpa harus ada interaksi. Ya. Jadi dia bisa menyebar dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya, aktif dengan sendirinya tanpa ada interaksi dari usernya. Kemudian ada Trojan horse. Trojan horse ini ya apa namanya? Dia ada tipe malware ya. Tipe malware itu berupa program yang dikirimkan, tujuannya adalah untuk membuka pintu belakang. Ya, membuka pintu belakang, ya. Ya, tujuannya adalah mencuri akses user password, ya. Di mana user password itu nanti akan dikirimkan oleh penyerang, ya, di mana file Trojan itu berasal. Nah, ketika sudah user passwordnya itu bisa di tangan, itu kan dia bisa masuk ke sistemnya. Nah, nanti bisa merusak dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui, istilahnya untuk mengetahui user ya, user account dan passwordnya. Tujuannya adalah untuk masuk ke sistem. Itu adalah Trojan horse. Kemudian ada reconnaissance attack atau serangan yang tujuannya digunakan untuk mata-mata, memata-matai. Ya, memata-matai itu apa ya? Mengintai ya, mengintai. Ya. Reconnaissance attack ini dia biasanya digunakan untuk melihat ya, mendiscovery, mapping ya, istilahnya untuk membuat map peta, melihat, mengeksplor sistem atau service atau kelemahan. Itu adalah reconnaissance attack. Memata-matai, mengintai. Ya, tujuannya hanya untuk mengumpulkan data. Oh, ini loh, topologi jaringannya seperti ini, servis-servisnya yang hidup seperti ini, port-portnya yang nyala seperti ini. Kemudian ada access attack, ya, serangan terhadap akses. Ini contohnya ya digunakan untuk memanipulasi data terhadap sistem akses, ya, user privilege, ya, pencurian user dan password dan sebagainya. Itu adalah access attack. Kemudian denial of service ini adalah mematikan jaringan, sistem atau service. Itu adalah denial of service. Ya. Untuk reconnaissance attack ya, biasanya menggunakan tool ya, ada NSLOOKUP, ada WHOIS. Ya. Biasanya penyerang itu kan yang dicari pertama kali adalah IP address-nya. Ya. Kalau IP address-nya sudah ketemu, nanti bisa dieksplor. Ya, IP address ini bisa di-scan, mana sih port-port yang hidup. Nah, untuk mencari IP address itu biasanya menggunakan tool NSLOOKUP dan WHOIS. Ya. NSLOOKUP kemarin kita sudah bahas, yaitu biasanya digunakan untuk DNS server. Ya, DNS server. Misalkan saya mau menyerang IMECOM ACID, ini IP-nya berapa sih? Nah, itu menggunakan NSLOOKUP. Dari NSLOOKUP itu nanti akan ketemu, oh IP-nya sekian, sekian, sekian. Kemudian WHOIS itu untuk mengetahui siapa sih yang meregistrasikan ya domain ini. Itu kan nanti akan ketemu kontaknya, emailnya apa dan sebagainya. Nah, itu bisa diserang melalui emailnya dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada denial of service biasanya menggunakan F-ping atau J-ping atau ping ya. Ini. Nah, beberapa contoh dari reconnaissance attack ini ada internet query ya. Ini ada internet query. Nah, biasanya aktor akan mencari melalui WHOIS ya. Nah, dari WHOIS ini kan akan kelihatan ya
domain ini miliknya siapa, ya kemudian alamatnya di mana, ya dan sebagainya. Mungkin ada emailnya siapa. Nah ini akan ketahuan semua. Dari situ kan orang penyerang ini akan menyerang ya istilahnya menyerang ke alamat-alamat yang ada di sini tadi. Emailnya ini ya, bisa diserang menggunakan apa namanya social engineering, ya, pura-pura ya, untuk meminta user dan password. Ya. Kemudian ada ping sweep, ya. Ping sweep ini adalah ngeping satu-satu sampai nanti akan ketemu mana yang akan diserang. Ya. Nah, dari Whois dan NS lookup tadi kan akan ketemu. Oh, ini ternyata apa namanya cisco.com itu alamat IP-nya ini. Ini kan akan ketemu satu persatu. Nah, ini adalah ping sweep. Kemudian ada port scan. Port scan ini adalah digunakan untuk mengetahui port-port mana saja yang nyala, ya. Port-port mana saja yang nyala di masing-masing workstation. Di scan. Oh, ternyata port yang nyala ini. Nah, seperti itu. Port scanning. Anda bisa menggunakan Nmap, ya. Itu ada. Sebenarnya tool-tool ini adalah tool-tool yang memang berfungsi digunakan di jaringan. Ya, digunakan di jaringan, memang include bawaannya. Cuma ya seperti pisau ya, pisau itu kan bermata dua. Bisa berbahaya, bisa berguna, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, tool-tool ini sebenarnya juga berguna. Ya. Tool-tool ini semuanya berguna. Port scan biasanya digunakan untuk melihat mana port-port yang apa namanya masih terbuka, yang istilahnya yang tidak digunakan. Oh ternyata ini ditutup oleh administrator. Nah kalau digunakan oleh sisi orang yang berbeda, digunakan untuk scanning port yang terbuka. Ya. Nah selanjutnya adalah access attack, ya serangan terhadap akses. Ya tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan user dan password terhadap sistem. Ya. Yang pertama ada ini ya, password attack. Ini ada menggunakan brute force, ada Trojan horse, ada paket sniper ya. Brute force itu ya menyerang istilahnya menggunakan katalog. Jadi brute force ini dia mempunyai kamus ya, kamus user dan password. Nah, nanti user dan password itu akan dicoba ke sistem. Ya, pokoknya dicoba di sini. Mana yang masuk? Nah, itu. Bejan istilahnya apa ya? Untung-untungan ya. Kalau ada di sistem kalau ada di kamusnya berarti bisa masuk, kalau nggak ada ya sudah. Brute force namanya. Kemudian ada Trojan horse tadi sudah. Nah, paket sniper ini biasanya digunakan untuk melihat lalu lintas data yang ada di jaringan tersebut. Biasanya menggunakan wireshark ya. Wireshark itu kan berguna ya, seperti pisau tadi ada dua sisi. Bisa berbahaya dan bermanfaat. Jadi pakai sniper itu untuk melihat lalu lintas data yang ada di jaringan. Nah, ketika ada data yang tidak terenkrip, ya, user dan password yang tidak terenkrip, contohnya ketika remote access menggunakan telnet itu kan tidak terenkrip ya, maka akan kelihatan user dan passwordnya. Oh ternyata ini user dan passwordnya. Nah itu kan ketahuan. Kemudian ada trust exploitation. Ya. Trust eksploitasi ini maksudnya adalah memanfaatkan sistem yang terpercaya untuk menyerang sistem. Jadi contohnya di sini ya. Sistem A dan sistem B ini kan sudah terpercaya, istilahnya saling percaya ya. Kalau ada kiriman data dari A itu B akan menerima. Nah, penyerang ini menyerang sistem A ini dulu, istilahnya ya.
Jadi threat aktornya, ya. Jadi B ini adalah dia percaya kepada semua yang ada di sini, yang ada di jaringan. Nah, sementara penyerang ini dia ingin masuk ke sistemnya A, ya, masuk ke sistemnya A. Nah, dari sini attack ini ya, penyerang ini dia tidak tahu password user dan passwordnya ini apa. User dan passwordnya itu apa. Nah, dia mendapatkan user dan passwordnya ini dari B, ya, karena B bisa mengakses A, ya, B bisa mengakses A. Nah, karena B ini kan terbuka, oh B ini terbuka. Karena sudah dia masuk ke B, berarti dia bisa masuk ke A, ya. Karena A ini dipercaya oleh B, ya. Nah, akhirnya A bisa masuk ke aktornya bisa masuk ke A ini. Kemudian ada port redirection. Port redirection ini adalah intinya adalah membelokkan port, ya, membelokkan port, membelokkan apa namanya port, ya. Nah, sebenarnya aktor A ini kan apa namanya? Dia ingin menyerang SSH. SSH itu kan hanya bisa digunakan oleh user tertentu, ya, user yang diberikan akses, ya, user yang diberikan akses. Karena di A ini, ya, di A ini, ya, yang terbuka itu port 23 atau telnetnya, ya. Maka yang diserang adalah telnetnya. Dan dari telnet ini, maka si thread ini dia bisa masuk ke sistem. Ini juga sama, ya. Dia bisa masuk. Jadi dari ke A dulu, ya, dia masuk ke A untuk mendapatkan user password, ya, yang digunakan bisa mengakses ke sini, ya, melalui port 23 telnet tadi. Kemudian ada man in the middle, ya. Man in the middle ini adalah contoh serangan di mana pelaku, ya, ini seakan-akan menjadi tempat tujuan. Ya, pelaku ini seakan-akan menjadi tempat tujuan. Padahal dia berada di istilahnya menyadap, ya. Kalau man in the middle itu istilahnya menyadap. Ya. Nah, kemudian ada serangan DOS, denial of service, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa denial of service ini tujuannya adalah untuk menyerang agar sistemnya itu mati, ya, atau down. Ya. Nah, ini ada dua jenis denial of service attack ini ada dua jenis. Yang pertama adalah DOS, ya, denial of service. Nah, di mana kalau DOS ini biasanya menggunakan ping, ya. Ping ini dilakukan langsung oleh penyerang. Ya, ini pokoknya servernya di ping terus sampai apa namanya kewalahan. Ya. Jadi server ini intinya dia hanya melayani penyerang ini di ping, 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 ping. Kalau di ping itu kan harus di reply, ping reply, ping reply. Tapi karena thread ini mengeping berulang-ulang, ya, maka user yang lain yang ingin mengakses server itu kok lambat, ya. Sebenarnya nggak lambat karena server ini melayani penyerang ini di ping terus karena ngepingnya terus menerus jadi dilayani terus, yang ini seakan-akan tidak terlayani. Ya. Jadi ini yang ngeping adalah ininya penyerangnya, ya. Yang ngeping adalah penyerangnya.
Nah, kemudian ada DDoS, distributed. Ya, DOS itu distributed DOS. Ya. Jadi kalau tadi hanya DOS, denial of services, kalau DDoS itu adalah distributed DOS. Kalau DDoS tadi kan penyerang langsung nyerang servernya ya, langsung diserang dengan ping 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 ping. Nah, kalau DDoS ya, kalau DDoS ini, nah penyerang itu mengirimkan file virusnya, virus ke klien yang ada di dalam jaringan tersebut yang mengakses server. Nah, virus nanti, file virus itu nantilah yang akan menyerang ke web server. Jadi seakan-akan yang menyerang itu bukan aktornya ini, bukan penyerangnya ini. Yang menyerang adalah kliennya yang ada di jaringan itu sendiri, bukan aktornya. Kalau DOS tadi kan langsung dari penyerangnya. Kalau ini adalah penyerang mengirimkan virus ke klien. Nah, virus dari klien itulah nanti yang menyerang ke servernya ini. Itu namanya DDoS. Nah, ini kan yang menyerang ininya. Itu ya, perbedaannya adalah DOS dengan DDoS. Kemudian, lalu bagaimana cara meminimalkan serangan terhadap jaringan? Ya, yaitu yang pertama adalah menggunakan pendekatan defense in depth. Istilahnya adalah memberikan pertahanan yang sangat dalam. Ya. Jadi dipasangi berbagai macam perangkat yang digunakan untuk mengamankan. Menggunakan VPN, menggunakan firewall, menggunakan IPS, ya, menggunakan VPN, ada SA dan WSA, ada AA server, ya, ada layer 3 dan sebagainya. Intinya digunakan untuk pengamanan yang lebih dalam. Ya. Diamankan. Ini adalah the defense in depth approach. Jadi dipasangi dengan alat perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Dipasangi VPN, firewall, IPS, ya, AA, AAA server, ya, ada SA, ada WSA dan sebagainya. Ya. Nah, ini VPN, ya, VPN digunakan untuk remote user, ya. Remote user itu ya yang mau istilahnya mau mengakses secara remote dengan user yang memang benar-benar kredibel atau valid. Kemudian ASA firewall, ini firewall firewall buatannya Cisco ya, ASA firewall. Kemudian ada IPS, intrusion prevention system, nanti ada IDS ya. Intrusion detection system ya dan sebagainya. Kemudian ada SA dan WSA, ini juga buatan Cisco, email security appliance dan web security appliance. Kemudian ada AAA server. Ya. Kemudian selanjutnya menjalankan backup. Ya. Biar serangannya atau istilahnya mengurangi dampak dari serangan, ya kita harus membackup. Ya. Membackup. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses backup. Yang pertama adalah frekuensi. Berapa kali atau seberapa sering kita membackup sistem kita. Semakin sering juga semakin bagus. Ya. Intinya ketika nanti ada serangan yang merusak sistem kita, untuk recovery-nya cepat dengan backup yang terakhir. Nah. Kemudian storage. Ya. Pastikan bahwa storage-nya itu cukup terintegrasi dengan sistem. Jadi ketika kita menyimpan backupnya itu bisa di restore dengan cepat. Kemudian security, bagaimana mengamankan file-file yang backupan tersebut. Ya.
Kalau backupnya tidak aman ya sama saja, ya. Kalau backupnya tidak aman ya sama saja. Maka kita harus mengamankan backup sistem tersebut. Kemudian validasi ini adalah bahwa backup tersebut harus diproteksi dengan password yang baik, yang kuat. Ya. Nah, ketika mau di restore itu kan harus memasukkan password, sehingga tidak sembarang orang bisa melakukan restore. Ya. Kemudian ada upgrade, update, dan patch. Ya, upgrade intinya adalah mengupgrade misalkan sistem operasinya, misalkan dari Windows 7 ke Windows 10, ya di-upgrade sistem operasinya. Kemudian di-update itu mengupdate sistem operasi ya, yang yang terbaru. Tujuannya adalah biar nanti tidak ada celah-celah ya. Biasanya Windows itu kan ada update-annya ya. Nah, itu diinstal ya. Tujuannya adalah biasanya update untuk menutup celah-celah keamanan. Kemudian ada patch juga ya. Ada patch. Di patch itu untuk menutup celah ya. Kalau update biasanya untuk meningkatkan ya, kalau keamanan ya meningkatkan keamanannya, ditingkatkan keamanannya. Kemudian ada authentication, authorization, dan accounting, triple A. Nah, ini nanti akan lebih lanjut Anda pelajari di keamanan jaringan. Ya. Apa itu authentication, authorization, dan accounting? Yang pertama, authentication. Kita analoginya menggunakan rekening bank. Ya. Rekening bank itu kan terkait biasanya dengan kartu ATM ya, kartu debit. Ya, kartu debit. Nah, dipastikan bahwa kartu debit ini sesuai dengan nomor rekening. Ya. Ini autentikasi. Ya, jadi nomor debit ini, namanya ini, itu ya nomor rekeningnya sama. Ya, jangan sampai nanti nomor debit ini harusnya ke rekeningnya 1234, masuknya ke rekening 5678. Ya. Jadi dipastikan bahwa nomor kartu ini, namanya ini masuk ke rekeningnya ini. Sesuai, itu namanya autentikasi. Ya. Kemudian ada authorization, ya, authorization. Authorization ini otoritas atau kewenangan. Misalkan kartu kredit, kartu debit ini, ya, ini masuk ke namanya ini, ya, sesuai ini account number-nya ini, dengan jumlah uangnya itu adalah misalkan 1.500.000. Jadi kalau mau dimasukkan kemanapun ya tetap 1.500.000. Enggak boleh ini dimasukkan ke ATM A jadi kreditnya 1.500, tapi masuk ke B jadi 1.500.000. Nah, ini enggak benar ini. Jadi otoritasnya harus sesuai. Jadi kalau masuk ke menggunakan kartu debit ini, ya itu limitnya rekeningnya ya adanya seperti itu, sesuai dengan data yang ada di bank. Nah, kemudian accounting ini adalah log. Apa sih yang Anda kerjakan di rekening Anda? Nah, itu dicatat. Oh, dari sini transfer. Oh, dari ini pengambilan tunai. Oh, hari ini ada transfer dan sebagainya. Nah, ini adalah accounting. Istilahnya semua yang terjadi di rekening Anda itu dicatat. Nah, ini adalah triple A. Sama seperti kalau kita misalkan masuk ke sistem ya. Password admin, usernya admin, passwordnya 1234. Dia masuk ke router, oh dia berarti adminnya jaringan. Dia bisa ngapain aja? Ya semuanya. Nah, itu otoritasnya. Kemudian accounting-nya apa? Dicek di log-nya. Ini admin ini ngapain saja sih usernya? Nah, itu triple A, authentication, authorization, dan accounting. Kemudian juga penerapan firewall, ya, penerapan firewall. Saya kira teman-teman sudah paham firewall itu fungsinya digunakan untuk
mempertahankan dari serangan dari luar ya, dari serangan dari luar. Itu firewall. Ini DMZ firewall. Jadi apa namanya? Ketika ada mengakses ke server, maka dia harus melewati firewall tersebut. Ini DMZ, demilitarized zone, zona yang harus istilahnya zona militer ya. Zona militer itu zona yang diamankan oleh militer. Jadi kalau ada yang mengakses server, maka dia harus melalui firewall dulu. Ya, itu namanya DMZ. Kemudian tipe-tipe firewall itu ada paket filtering. Ya, paket filtering ini biasanya apa namanya, pengaturan akses itu berdasarkan IP address dan MAC address. Ya. Contohnya access list ya, itu adalah paket filtering berdasarkan IP address dan MAC address. Kemudian application filtering yaitu apa namanya, mengatur ya, mengatur berdasarkan aplikasi yang digunakan dan port yang digunakan. Contohnya ngeblok apa namanya, HTTP ya. Jadi kalau mau mengakses HTTP nggak boleh, mengakses TCP nggak boleh. Nah ini berdasarkan application filtering. Kemudian ada URL filtering. Nah ini memfilter alamat-alamat URL. Contohnya bisa ngeblok ya facebook.com. Pokoknya yang apa namanya, yang URL-nya Facebook diblok semua, yang URL-nya YouTube diblok semua. Nah ini adalah URL filtering. Jadi berdasarkan website ya, URL-nya. Kemudian ada SPI, Stateful Packet Inspection, ini berdasarkan paket. Ya, berdasarkan paket. Jumlah paketnya berapa? Kalau jumlah paketnya melebihi batas yang ditentukan, maka akan diblok. Nah itu adalah Stateful Packet Inspection. Kemudian ada endpoint security. Endpoint security adalah keamanan dari host klien ya, ini terutama ke kliennya, yang dipasangi antivirus. Nah, biasanya sumber-sumber masalah itu berasal dari endpoint-nya malahan ya. Jadi habit dari pengguna yang tidak baik itu bisa menyebabkan serangan terhadap jaringan. Ya. Seperti itu. Kemudian ada device security, ya ini kemarin kita sudah lakukan, ya. Cisco Auto Secure, kalau menggunakan perintah ini nanti otomatis sudah di enhance, istilahnya sudah ditingkatkan secara otomatis oleh Cisco-nya. Ini di perangkat Cisco ya, bukan perangkat yang lain, kita mengambil contohnya. Ya. Ketika kita mengaktifkan Auto Secure, nanti kalau default name-nya, username dan password-nya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka dia nanti diminta untuk merubah. Ya, kemudian nanti akan menutup akses-akses terhadap resource ya. Kemudian mematikan aplikasi yang tidak penting. Ya. Kemudian password ya, password gunakan password yang kuat ya, password yang kuat. Kemarin kan kita set password min ya dan sebagainya kemarin itu kan. Kemudian encryption password ya kan. Itu kemarin kita sudah lakukan ya. Kemudian menggunakan SSH, mengaktifkan SSH kemarin juga sudah ya. RSAK yang kemarin ya. RSAK ya. Kemudian mendisable service-service yang tidak gunakan, port-port yang tidak digunakan dimatikan ya. So IP port all ini ya, di disable. No IP HTTP server ya. Digunakan untuk menonaktifkan HTTP ya. Transport input SSH berarti semuanya harus melalui SSH. Oke, modul kuis praktis ya. Oke, ini berarti di akhir ya. Ya, di modul ini kita sudah mempelajari terkait serangan dan kelemahan, password attack, network attack, ya, network mitigation dan device security. Oke, pertemuan kita tinggal minggu depan. Jadi nanti sebelum final exam
nanti silakan untuk exam chapternya mulai dari 1 sampai 16, 1 sampai 17 harus sudah selesai. Ya, karena kalau tidak selesai maka nanti final examnya tidak bisa aktif, karena final exam itu aktif ketika semua chapter exam sudah dikerjakan. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.